28 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Setengah jam memang tidak terasa, tapi jika Anda berada di dalam suatu kondisi situasi antara hidup dan mati, setengah jam seperti 100 tahun. Dan kita diberikan sebuah hal-hal yang simbolik di sini, dan oleh lawatan malaikat di akhir zaman melalui nabinya, semuanya ini sudah dikhotbahkan. Semuanya ini sudah disingkapkan. Hal-hal yang dahulu orang-orang mencoba untuk memahami dan mereka tidak bisa mengerti karena zamannya, waktunya belum tiba, tapi sekarang waktunya telah tiba. Sebab pohon ara sudah bertunas, Israel sudah di tanah airnya, mempelai wanita sudah tampil. Amin. Dan lihat, Presiden Katolik yang pertama sudah tampil, dan sekarang yang kedua. Semuanya itulah akhir zaman, menunjukkan bahwa kita berada di zaman di mana misteri harus dibukakan. Dan yang terakhir, tidak akan lama lagi Harmagedon akan menerpa dunia ini. Tapi mempelai wanita akan berada di atas sana. Anda akan aman di dalam perlindungan dekapan sang mempelai pria kita. Apa yang harus dinantikan dan apa yang sudah dinantikan di sepanjang zaman-zaman gereja, dan kita berada di zaman yang dimaksudkan, maka kita harus tetap fokus dengan apa yang sudah dinantikan ini dan yang sudah digenapkan, nubuatan-nubuatan bagi akhir zaman, dan kita harus tetap fokus dengan semuanya itu. Dan jangan sampai membiarkan akan dunia ini membuat pandangan dan penglihatan Anda menjadi kabur dan bias, sehingga kita gagal untuk mencapai akan pengangkatan tersebut. Dan saya rasa tidak ada seorang pun di sini yang ingin melewatkan pengangkatan. Ya, karena harinya akan tiba. Mereka yang tidak masuk dalam pengangkatan ketika Yesus datang yang kedua, mereka akan mengertakkan gigi dan meratap dan meraung, menangis, tapi tidak ada pertolongan sama sekali. Karena masa kasih karunia sudah ditutup. Dan dunia tidak akan tahu. Dunia sudah dibutakan oleh ilah zaman yang jahat ini. Dunia sudah dibutakan oleh misteri Babel. Dunia sudah dibutakan oleh penunggang kuda pucat yang bernama maut. Tapi mempelai wanita, matanya dicilekkan oleh kedatangan sang malaikat yang 2000 tahun tak terlihat, tapi sudah menyatakan dirinya di zaman ini. Dan menerpa akan kornea mata spiritualmu, menyingkapkan meterai ketujuhnya. Dia datang dengan 3 rangkap misteri dan membuat mempelai wanita melihat situasi yang berlangsung di dunia ini dan mempersiapkan dirinya bagi kedatangan Tuhan. Haleluya! Bukan mempersiapkan diri untuk kondisi normal, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Amen. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Ketika setan berusaha untuk menjual produk-produknya, tetapi mempelai wanita sudah terjual kepada sang mempelai pria kita. Dan ini waktunya untuk membayar harga. Ini waktunya untuk pay the price. Apapun situasi, apapun tekanan, apapun kondisi, aku sudah siap untuk membayar harga. Amin. Karena hidupku sudah tersembunyi dan mati di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan dialah tempat perlindungan dan peristirahatan kita. Tidak ada yang lain yang bisa menggantikan Kristus. Dialah firman yang tersingkap di akhir zaman. Oh, mulialah nama Tuhan. Praise the Lord. Dan inilah waktunya untuk memanifestasikan itu. Dan Anda tahu bahwa kita dijanjikan untuk memanifestasikan itu. Umat Tuhan, masing-masing Anda individu harus sadar, harus waspada, harus mampu untuk melihat Roh Allah bergerak. Amen. Anda harus melihat Roh Allah bergerak. Sehingga kadang-kadang Anda melihat sesuatu yang sederhana, dan yang sederhana itu seringkali terlewatkan. Manusia cenderung untuk melihat perkara-perkara yang besar, tapi Tuhan mengerjakan segala sesuatunya di dalam kesederhanaan. Sesuatu yang kecil dan dibutuhkan mata yang tajam, telinga yang tajam, yang diurapi. Karena kita berada di zamannya mikro. Segala sesuatunya mikro, dan sekarang kita di zamannya nano. Amin. Maka Anda harus memiliki urapan untuk membuat matamu mampu melihat bahkan melampaui nano. Anda mengerti saya maksudnya? Ya, kita di zaman ini dimaksudkan ketika teknologi sudah menginginkan segala sesuatunya terlihat detail. Masakan Anda mempelai wanita tidak ingin melihat detail? Anda hanya ingin melihat gambaran besarnya, garis-garis besarnya? No, Anda harus melihat secara detail. Dan Tuhan memberikan teknologi surgawi untuk Anda bisa melihat detailnya janji firman. Amin. Dari bumi ke surga.
dan hal-hal yang akan datang, yang akan kita jalani seperti halnya kita hidup di dunia ini. Oh, mulialah nama Tuhan. Tapi Anda jangan berpikir bahwa di dunia yang sana adalah seperti dunia yang sekarang yang dikuasai oleh teknologi manusia, di mana teknologi manusia mencoba untuk faster and faster, lebih cepat dan lebih cepat, tidak akan bisa menjangkau. Amin. Tapi di dunia yang sana, haleluya, dimensi sana, peradaban yang lebih cepat dari yang saat ini. Anda mengerti yang saya maksudnya? Ya, haleluya. Di sini kita berusaha untuk semakin cepat, kereta api cepat, pesawat Concorde, ya, kemudian roket menuju ke angkasa, dan lain sebagainya, mobil cepat, sepeda motor cepat, semuanya ingin melayang sehingga ada drone taksi dan lain sebagainya, dan dibuatlah dengan teknologi hologram. Semuanya adalah untuk menyamai Tuhan, dan itu datang dari inspirasi dimensi yang kelima. Itu datang dari inspirasi sang raja kegelapan yang tidak lain adalah Lucifer, setan, karena dia ingin disembah seperti Allah. Itu sebabnya dia membangun dunia ini. Dialah yang membangun dunia ini, bukan Tuhan yang membangun dunia ini. Karena kalau Tuhan yang membangun, Tuhan tidak butuh HP, Tuhan tidak butuh kacamata, Tuhan tidak butuh instrumen musik, Tuhan tidak butuh mobil, Tuhan tidak butuh pesawat terbang. Dan itulah dulunya di Taman Eden. Kemanapun Adam dan perempuan berjalan, Anda tidak kenal lelah. Amin. Anda tidak perlu berjalan. Berapa jauh perjalanan kita hari ini? 10 km. Anda tidak perlu berjalan 10 km dan kemudian meneteskan keringat dan kemudian pakai lap dan kemudian badan Anda mulai bau karena keringatan. Anda berjalan tidak 10 km, Anda berjalan instan. Amin. Anda berjalan instan dan bukan hologram, tapi lah sebuah realita. Terpujilah nama Tuhan. Itulah dunia yang akan kita hidupi. Karena dulunya sudah ada dan akan ada lagi di bumi yang sama. Dan Tuhan janjikan hanya untuk mempelai wanita, yaitu mereka yang menang, yang mengalahkan binatang, patung binatang, dan tanda binatang, dan sistem antikris oleh darah pembasuhan anak domba. Untuk itulah misteri disingkapkan. Setengah jam sunyi senyap di sorga. Haleluya. Dan itu harus tergenapi di sini, di zaman kita, di mana kitab Daniel dan kitab Wahyu akan menjadi cerah dan jelas. Tidak ada lagi pertanyaan di situ. Haleluya. Dan Tuhan janjikan itu di akhir zaman bagi mempelai wanitanya. Amen. Dan jika Anda cukup punya kerinduan, Anda akan mengejar semua yang dijanjikan itu. Anda tidak akan mau melewatkannya begitu saja. Karena inilah bongkahan-bongkahan emas. Amen. Kita akan menghidupi sebuah dunia yang jauh lebih cepat dari yang ini. Amen. Dan Anda penguasanya bersama dengan Kristus. Haleluya. Anda tidak butuh BMKG untuk menganalisa dan meramal-ramal. Karena semua cuaca dan temperatur dan suhu berada di bawah kendalimu penuh. Dan Tuhan akan memberikan suhu dan temperatur yang perfect sempurna, sehingga tidak akan ada keringat keluar dari tubuhmu. Amen. Terpujilah nama Tuhan. Tidak akan ada perlu jamban atau toilet umum di sana. Terpuji nama Tuhan. Dan di mana semuanya akan berlangsung? Di bumi. Ada amin. Tapi mereka yang merusak bumi dengan segala ilmu dan teknologi mereka, sangkakala ketujuh sudah berkata, aku akan datang untuk membinasakan mereka semua. Terpujilah nama Tuhan. Tuhanlah hakim yang adil. Haleluya. Tapi kita menikmati berkat-berkat Tuhan saat ini. Anda merenungkan sesuatu yang lebih cepat. Amin. Tidak ada yang sakit di sana. Tidak akan ada yang sakit di sana. Tidak akan ada virus, tidak akan ada bakteri, tidak ada amuba di sana. Semuanya akan dilenyapkan oleh api Roh Kudus. Di sini masih ada. Amin. Tapi di sana semuanya lenyap. Oh, itulah hari yang kita nantikan, bro. Di bumi yang sama. Ketika dunia mengatakan, bumi kiamat, dunia kiamat. Kiamat untukmu, tapi tidak untuk mempelai wanita. Amin. Karena Alkitab nggak pernah mengajarkan kiamat. Amin. Alkitab mengajarkan renovasi. Bumi akan direnovasi. Haleluya. Sehingga dunia kosmos, tatanan dunia yang sekarang akan dilenyapkan total. Semua perpolitikan akan lenyap. Semua perekonomian manusia akan lenyap. Dan Tuhan sendiri akan menjadi Tuhan dan tuannya dan rajanya. Dan mempelai wanita, Anda dan saya akan duduk di tahta yang sama. Meterai ketujuh menjanjikan semuanya. Dan semuanya ada di meterai ketujuh. Oh brother, saya nggak melihat semuanya di meterai ketujuh. Saya hanya melihat sunyi senyap selama setengah jam di surga.
Tunggu sampai ketujuh guru mengumandangkan suaranya. Maka akan Anda melihat semuanya ada di meterai ketujuh. Amin. Dan kita berada di akhir zaman. Di zaman yang ketujuh. Tidak ada zaman yang kedelapan. Amin. Dan angka 7 artinya adalah selesai. Tuhan berhenti menciptakan pada hari yang ketujuh. Dan Tuhan menguduskan hari yang ketujuh sebagai perhentian Dia. Dan kita berada di hari yang ketujuh. Di zaman gereja Laodikia yang ketujuh. Tidak ada zaman gereja yang kedelapan. Itulah sebabnya semua misteri harus selesai di akhir zaman. Haleluya. Di zaman gereja yang ketujuh ini. Sehingga Anda tahu dan memiliki sebuah kepastian. Sesudah selesai di bumi ini, kemana saya akan pergi. Tempat seperti apa yang akan saya hidupi. Haleluya. Banyak orang berpikir, nak mati ke surga, mati ke surga. Saya tidak akan tinggal di surga. Saya akan turun dari surga. Karena tempat tinggal mempelai wanita di bumi, bukan di surga. Surga tempat kediaman Allah. Bumi adalah tempat kediaman anak-anak Allah. Jadi bagaimana mungkin bumi akan kiamat, sedangkan bumi adalah tempat tinggalnya anak-anak Allah. Apakah Tuhan akan menciptakan bumi yang baru? Itu Tuhan yang penyembah berhala. Tapi saya mau ingatkan, hanya ada satu pencipta. Dan hanya ada satu bumi. Haleluya. Tuhan janjikan, aku akan memulihkan. Semua yang sudah dirusak oleh setan, mulai di Taman Eden, mulai di surga, aku akan pulihkan segala sesuatunya. Kembali kepada kondisi yang semula. Eden yang dipulihkan. Itulah misteri rangkap yang kedua dari 3 rangkap maksud Allah yang tersembunyi di dalam pikiran Elohim sebelum dasar dunia ada, dan yang sekarang sedang disingkapkan bagi mempelai wanita, yaitu yang mereka nama-namanya ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah yang telah tersembelih sebelum dasar dunia ada. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Glory. Itu yang membuat kita bergairah hidup ini. Itu yang membuat kita semangat hidup ini. Itu yang membuat kita menari di dalam Kristus. Itu yang membuat kita melompat-lompat di dalam Roh Kudus. Itu yang membuat kita bersorak memuliakan Dia. Yes, sir. Nah Tuhan, karena kita tahu apa yang akan berlangsung di depan sana. Dan kita tahu nasib mereka yang menolak pesan di akhir zaman. Amin. Api Harmagedon akan melanda mereka semuanya. Perang dunia ketiga akan menghanguskan mereka semuanya. Haleluya. Tapi mempelai wanita bersama dengan Kristus turun dari surga. Amin. Dengan menunggang kuda putih. Amin. Dia menjadi pemimpin kita. Dan keluar dari mulutnya pedang bermata 2. Dan akan membinasakan semua tentara dan bangsa-bangsa yang mencoba untuk menyerang Yerusalem. Brother and sister, Anda akan perang, kita akan perang. Bukan dengan AK-47, AK-74, Kalashnikov atau M16 atau SS2 atau Avantgarde. Amen. Atau dengan rudal hipersoniknya si Putin. No, atau dengan Su-35 atau dengan F-16, enggak. Dengan kecepatan yang lebih cepat dari dimensi. Haleluya.